Taeyong terbangun ketika hari sudah berganti malam. Menjadi terkejut begitu menyadari posisinya yang tengah memeluk Yen. Sangat dekat hingga kepala gadis itu bersandar nyaman. Taeyong mendorong tubuh Yen menjauh tanpa sengaja membangunkan gadis itu dari tidurnya. Taeyong memberi tatapan tajam sebelum meraih celana pendeknya yang tergeletak begitu saja di atas permukaan lantai kamar asrama. Pemuda itu mengenakannya kembali dengan gerakan cepat, sementara Yen tampak mengeratkan selimut pada tubuh. Taeyong, suara lirih Yen menghentikan langkah Taeyong yang hendak menuju kamar mandi. Terima kasih karena sudah bersedia membantuku. Taeyong berbalik hanya untuk menemukan Yen yang masih betah menunduk di sana. Aku tidak percaya akan mendengar kalimat semacam ini keluar dari mulutmu. Taeyong hampir melanjutkan langkahnya, tapi suara tangis Yen mengusik indera pendengarannya. Ada apa denganmu? Tanya Taeyong kesal mendapati Yen yang semakin terisak. Gadis itu terlihat lemah dengan wajah memucat. Jangan berlagak seperti orang lemah, Yen, karena kau sama sekali tidak seperti itu, lanjut Taeyong. Aku tahu, aku bersalah dan aku minta maaf, ucapnya di sela tangis yang semakin menjadi. Entah apa yang Yen sesali. Ia hanya merasa rongga dadanya begitu sesak terhimpit akan rasa bersalah. Kenapa harus Taeyong yang menolongnya? Kenapa harus dia? Taeyong benar-benar tidak mengerti. Ia hanya menggeleng pelan sebelum masuk ke kamar mandi, mengabaikan Yen di sana. Ketika Taeyong selesai dengan urusan membersihkan diri, saat keluar dari kamar mandi, ia dikejutkan dengan keadaan Yen yang sudah terkapar di atas permukaan lantai dekat lemari pakaian. Taeyong buru-buru berjalan menghampiri gadis yang tengah tak sadarkan diri itu. Demam, gumamnya merasakan suhu tubuh Yen yang meningkat. Kau benar-benar menyusahkan. Pemuda itu kemudian mengangkat tubuh ringan Yen dengan perasaan enggan, membawanya menuju klinik asrama. Taeyong yang baru datang membawa jatah makan malam mereka menghela nafas lelah melihat kelakuan Yen yang hanya berdiam diri dengan pandangan kosong, duduk bersandar di atas ranjang klinik. Sudah 1 jam berlalu sejak Yen merasa tubuhnya telah berangsur membaik. Aku sudah mengatakan padamu untuk berhenti melamun, bukan? Ucap Taeyong kesal sedikit melempar kotak makanan di pangkuan Yen. Cepat habiskan makananmu dan minum obatnya, titahnya ketika Yen tidak memberi respon. Taeyong mencoba untuk tidak peduli. Ia makan dalam diam di kursi tak jauh dari ranjang. Rekaman video itu tidak pernah ada, ucap Yen lirih di antara suasana hening yang tengah menyelimuti keduanya. Aku tidak merekamnya. Sejak awal, aku sudah memiliki kelakuan untuk menghancurkanmu. Juga dua wanita itu, mereka bukan pengidap. Aku meminta mereka berbohong hanya untuk menghancurkan mentalmu. Yen mengakui. Selama hidupnya, Yen tidak pernah bersikap buruk. Ia jadi begini karena pengaruh dari Sunny. Haruskah aku mempercayaimu? Tanya Taeyong dengan raut yang tampak meremehkan. Mungkin kesalahanku tidak akan pernah termaafkan olehmu, tapi aku akan membuktikan jika aku benar-benar ingin berubah. Aku lelah menjadi seseorang yang kejam. Taeyong membanting kotak makanannya sedikit kasar. Nafsu makannya seketika menghilang. Terserah kau, Yen. Satu hal yang harus kau tahu. Aku tidak sudi menjalin hubungan dengan manusia yang tidak memiliki perasaan sepertimu. Balas Taeyong marah. Mau kau berubah sebaik apapun itu, di mataku kau tetaplah seorang gadis dengan kepribadian buruk. Tidak masalah jika kau menghinaku, tapi tidak dengan ibuku, karena beliau adalah wanita yang telah mengorbankan nyawanya untuk mengantarku ke dunia ini. Ada surat terluka yang bisa Yen tangkap dari kedua mata Taeyong sebelum pemuda itu pergi meninggalkan klinik asrama. Yen pada akhirnya menyadari satu hal, Sunny telah membohonginya. Taeyong mulai terbiasa dengan kehadiran Ken Yoongi yang menyambutnya setiap pagi untuk pergi sarapan bersama. Perlahan ia juga mulai akrab dengan teman-teman sekelasnya yang lain.
Singkat cerita, Taehyung merasa kehidupan sekolahnya semakin membaik, berbanding terbalik dengan Yen. Gadis itu beberapa kali terlihat tidak mengikuti kelas dan masih seenaknya menempati kamar asrama Yoongi di malam hari dengan keadaan kacau. Yen salah tahu di mana tempat ia bisa berlindung dengan aman. Meskipun mengaku benci, namun Taehyung tak pernah bisa melihat seorang gadis mendapatkan pukulan tepat di depan matanya. Dengan sengaja, Taehyung akan mengusir Gan Yoongi dan meminta mereka pergi meninggalkan Yen sendirian. Seperti hari ini ketika Yen tampak masuk ke dalam kamar asrama dan berhasil mengalihkan perhatian Taehyung yang tengah mengerjakan tugas. Yen berjalan menunduk dengan langkah sedikit terseok, memegangi siku kirinya yang tampak terluka dan mengeluarkan darah. Sesekali ringisan lirih itu keluar dari bibirnya. "Apa kita mendapat tugas? Bisa kau beritahu aku?" tanya Yen setelah menurunkan tas di punggungnya di dekat meja belajar. "Matematika, halaman 62, jawab Taehyung singkat tanpa menoleh. "Terima kasih Taehyung." Yen berjalan ke kamar mandi. Suara gemercik air beradu dengan erangan sakit di dalam sana. Taehyung berdecak kesal, membanting bukunya dan keluar dari kamar. Konsentrasi belajarnya mendadak buyar. Yen yang selesai membersihkan diri dan berganti pakaian tengah berkonsentrasi mengerjakan tugasnya. Meski ia tidak tahu apa besok ia bisa masuk kelas dengan selamat atau tidak. Yen ingin bertemu umanya, ingin mengetahui alasan kebohongan yang Sunny buat. Ponselnya telah rusak sejak awal Gan Yoongi mulai menyerangnya. Sementara Yen tidak bisa menghubungi Sunny untuk meminta jatah uang bulanan yang hampir habis. Padahal ini masih tengah bulan. Ada jeda waktu yang cukup lama sampai Sunny mengirim lagi uang itu. Gan Yoongi merampas semua harta milik gadis itu. Mereka seperti golongan anak-anak yang tidak seberapa membutuhkan uang, tapi mereka benar-benar mengambil uang itu dari Yen. Menjadi orang susah memang tidak benar menyenangkan. Sudah seperti ini dan Yen merasa ia tidak sanggup lagi. "Kau melamun lagi?" Suara kesal Taehyung terdengar cukup dekat. Sebuah kantong plastik berisi makanan dan obat sengaja Taehyung lempar di dekat Yen yang ini duduk di tepi ranjang. "Jangan berisik dan mengganggu konsentrasi belajarku lagi." "Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau bersikap peduli?" tanya Yen tak mengerti. "Bukankah semua sudah jelas karena aku adalah Pak Taehyung?" Yen terdiam cukup lama dan Taehyung tidak lagi berniat menunggunya bicara. "Jangan lakukan lagi." Suara Yen kembali terdengar. "Jangan peduli padaku," sentak gadis itu. Yen bergegas berdiri dari posisinya, menatap marah pada Taehyung. "Bersikaplah seolah kau tidak melihat apapun mengenai penderitaan yang aku alami." Taehyung menghela nafas dalam. Bicara dengan Yen memang cukup membuat emosinya cepat naik. Dasar tidak tahu terima kasih. "Aku tidak pernah berharap akan kebaikanmu. Mengapa kau terus mempermainkanku? Apa hal ini menarik bagimu? Apa membuatku tersiksa begitu menyenangkan?" Taehyung dapat melihat sepasang mata gadis itu tampak berkaca-kaca. "Kau bicara omong kosong," balas Taehyung tak terima. "Aku tidak pernah sekalipun mempermainkanmu." "Kau melakukannya." "Aku tidak. Hatiku dan perasaanku." Keduanya kemudian terdiam, sama-sama terkejut. Taehyung menatap Yen tak percaya, sementara Yen tampak begitu tertekan. Ia ingin mengatakan banyak hal namun berusaha keras untuk menahannya. "Kau bilang apa barusan?" Taehyung tampak penasaran namun juga merasa sedikit takut secara bersamaan. "Taehyung," gadis itu mencoba meraih tangan Taehyung, namun pemuda itu menghindar dengan segera. "Jangan berani menyentuhku," peringat Taehyung dengan raut serius. "Jelaskan padaku sejak kapan kau menyadari perasaan itu." "Sejak hari itu," jawab Yen dengan gumaman lirih dan kepala tertunduk. "Setelah kita berdua saling menyatu, berbagi, kepuasan dan aku mulai menyadarinya." Jas Yen menggebu, kemudian berubah lirih di akhir kalimatnya. "Kita bahkan sudah sejauh ini." Taehyung tampak syok dan Yen merasa hatinya terluka.
Reaksi Taehyung membuat gadis itu ingin mati saja. Bukan salah Yeon jika perasaan ini muncul begitu saja. Hatinya yang telah menentukan tujuannya. Sejak awal, Yeon sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi Taehyung. Menguatkan diri untuk tetap terlihat baik-baik saja akan penolakan pemuda itu. Tapi nyatanya ini semakin terasa menyesakkan. Aku merasa sangat lega karena bisa mendapatkan kesempatan untuk menyatakan perasaanku padamu. Setidaknya, jika besok aku mati, aku akan pergi dengan tenang tanpa rasa penyesalan. Ian seperti bicara sendiri, tapi ia tidak peduli selama Taehyung masih berada di sana. Ia pasti bisa mendengarnya. Tubuhku tidak cukup kuat untuk terus menerima pukulan yang mereka layangkan setiap harinya. Jujur saja, aku takut. Taehyung, bicaralah sesuatu. Kenapa kau hanya diam? Apa kau tidak bisa melihatku menunggu? Kim Yeon, setelah Taehyung memulai dan segera mendapat perhatian penuh dari Yeon. Tampaknya kau mudah sekali salah paham. Aku peduli karena menaluriku sebagai seorang manusia. Yeon tahu itu karena Taehyung adalah orang baik. Dan tentang perasaanmu padaku, Taehyung memberikan jeda kemudian menatap Yeon lekat-lekat. Simpan itu untukmu sendiri. Keesokan harinya, Taehyung tidak bisa menemukan Yeon di kelas. Setelah penolakan Taehyung kemarin malam, yang membuat Yeon segera keluar meninggalkan kamar asrama. Saat jam istirahat tiba, Taehyung melihat sosok gadis itu tengah menyantap menu makan siangnya di meja paling pojok sendirian dan ia tampak baik-baik saja. Dahi Taehyung berkerut heran melihat Yerin menghampiri Yeon, lalu kembali pergi. 1 menit kemudian, ia dapat melihat perubahan perilaku sikap Yeon yang kini mulai makan dengan tergesa, bahkan tampak tersedak sesekali. Kedua mata Yeon tak pernah lepas dari pintu kantin. Ia jelas terlihat begitu resah. Taehyung baru menyadari siapa yang datang setelah Yeon tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan panik. Berjalan memutar agar Kim Yoongi masuk terlebih dahulu sebelum ia bisa keluar tanpa ada yang menyadari keberadaannya. Mungkin Yeon sedang sial ketika Hoseok justru memergokinya yang sudah hampir melewati pintu. Yoongi tertawa keras melihat Yeon lari menghindar. Ia mengejarnya lebih dahulu dan teman-temannya yang lain menyusul tak lama kemudian, termasuk Yerin. Melihat hal itu, Taehyung berusaha membuang pikiran negatifnya. Setelah makan dan menyusuri koridor untuk kembali ke ruang kelas, Taehyung tiba-tiba kepikiran soal Yeon. Ia bukannya peduli, hanya mengerti dengan apa yang tengah Yeon rasakan saat ini. Karena Taehyung juga pernah berada di posisi yang sama. Merasa ketakutan sepanjang waktu tidaklah menyenangkan. Pak Taehyung yang hampir memasuki ruangan kelas segera menoleh, mendapati Yerin berlari menuju ke arahnya. Ada apa? Tanyanya begitu Yerin sudah mendekat. Kim Yeon ada di atap sekolah sekarang, Yerin memberitahu. Lalu, dia bisa saja hari ini. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Yoongi mengetahui semua hal tentang Yeon. Dia terus berusaha membuat Yeon merasa tertekan. Kau, Taehyung menatap curiga pada Yerin. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang kau pihak? Sejak awal di antara teman-teman Yoongi yang lainnya, memang hanya Yerin yang paling sulit ditebak. Gadis itu tampak menyimpan banyak rahasia. Ia tampak membenci Yeon, namun di lain kesempatan, gadis itu merasa tak segan mengulurkan tangan diam-diam untuk memberikan bantuan pada Yeon. Yerin hanya tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Taehyung. Aku tahu kau pasti akan menolong Yeon. Tidak akan. Sampai jumpa di atap, mengabaikan penolakan dari Taehyung, Yerin mengatakan kalimat itu sebelum pergi.